Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan ke kelas ya. Kita lihat di Google Classroom kita. Kelas kita pengantar studi Islam. Sekarang ini kita berarti sudah masuk pertemuan keempat. Saya akan buat dulu kita pertemuan keempat ya. Nanti silakan untuk mengisi kehadiran ya. Kehadiran akan saya tayangkan. Dan nanti bisa diisi pada jam berapa ya? Saya jadwalkan pada jam 14.30 ya. Nanti saudara bisa mengisi kehadiran. Kemudian juga kita lihat kelompok ya. Kelompok kita, kelompok presentasi pada pertemuan keempat ini ya. Kita membahas tentang aspek ibadah ya. Aspek ibadah dan muamalah. Aspek ibadah dan muamalah atau aspek sejarah kebudayaan Islam. Ada 3 periode, 650, 1250, 1250 sampai 1800, dan 1800 sampai dengan sekarang. Tampaknya memang pertemuan ini kita membahas, kalau kemarin itu kita bahas, kita bahas tentang di kelas kita ini kemarin kita materinya pertemuan keempat ya. Ini saya pindahkan dulu ke sini. Saya hapus. Oke. Kemarin materinya tentang Islam dan pengertiannya ya. Kemarin materi tentang Islam dan pengertiannya. Berarti sekarang ini sesuai dengan pertemuan keempat, aspek ibadah dan muamalah ya. Jadi membahas tentang aspek ibadah dan muamalah, di mana ada namanya Cep Suhandi. Ada Cep Suhandi hadir? Cep Suhandi sudah hadir? Coba lihat, ada namanya Cep Suhandi. Oke, saya panggil dulu deh. Desti, ada Desti? Destia, Laila, Ramadiani ada? Desti, Laila, Ramadiani? Ada, Bapak. Ada. Ada, Bapak. Siti Rahma hadir? Siti Rahma? Nggak ada ya? Mizan Al-Abror, ada Mizan Al-Abror? Ada, Pak. Ada, alhamdulillah hadir ya. Kemudian Salma hadir, Salma? Hadir, Pak. Hadir. Sabrina? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Tasya, Nadia? Ada Tasya? Hadir. Hadir ya. Rizka ada Rizka? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada yang channel nih, siapa nama channel? SBN Channel. Hadir? Muhammad Nartato hadir. Oke ya. Kemudian Eni Suherni? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Siti Nur Halimah? Hadir, Pak. Nah, kalau Susi, ada Susi? Hadir, Pak. Muhammad Saihan? Ada Muhammad Saihan? Nah, belum hadir tapi tidak mengaktifkan ya.
Sekarang kita bahas tentang aspek ibadah dan muamalah. Coba saya tanya sekarang nih, kemarin bahasan kita apa? Masih ingat nggak? Desti pada Desti atau Eni Suherni. Iya Bahasan Pak, kita iya. kemarin apa? Bahasan kita kemarin apa? Tentang Islam, Pak. Yang bagian ini ibadah dan muamalah. Nah, enggak, yang kemarin masuk nggak? Yang Nah, Sabtu kemarin kemarin bahasan kita tentang apa? Sabtu kemarin libur ya? libur, Bapak nggak masuk Ya, ya, saya ya masuk. maksud saya Sabtu yang lalu, Sabtu lusa dari 1 minggu ini. Bahasan tentang apa? Dibaca nggak materi-materinya? Materinya, aduh, kemarin saya apa Ya, ya? Lupa, Pak. nanti materi-materinya tolong dibaca ya, yang disertakan di apa? Jarah ya, Pak ya? Yang disertakan di kelas itu atau yang di Google Classroom kan bisa dibuat kapan saja. Iya, Materi-materi itu dibaca ya. Jadi perkuliahannya jelas ya kalau ada yang dibaca. Nah, sekarang kita bahas tentang ibadah ya. Ibadah dan muamalah. iya. Ibadah dan muamalah. Nah, petugasnya adalah namanya Cepi, ada nggak? Cepi yang mau presentasi. Ini kali Pak, itu teh akunnya nama suami, Cep Suhandi. Ya, saya pokoknya nggak tahu. Saya yang penting dari akunnya yang saya sebut. Nah, Iya. kalau memang ada, silakan. Ya, sekarang bagian saya yang ibadah muamalah itu ya. Ya, Ibu yang mau presentasi. Iya, Oh, jadi nama Cepi itu Ibu ya? Cep Suhandi, ya Cep Suhandi itu saya, Ibu Iya. Eni. Oke, Ibu sudah punya ininya nggak, presentasinya? Sudah ada file presentasinya belum? Ada, saya kemarin itu fotokopi. Nggak, maksud saya filenya dalam bentuk, kan kita sudah dari awal tidak ada fotokopi-fotokopian. Oh Jadi ya, filenya itu bisa di-upload, Bu, di forum kelas. oh filenya yang kemarin sudah, itu sudah, ya, sudah. yang Kelas. jadwalnya belum Bisa bisa nggak Ibu di-upload. nguploadnya? Belum Pak, bentar. Ya, Upload gimana? Mungkin dipresentasikan dulu Pak. Nanti mungkin dia ini apa gimana? ya silahkan. Untuk lebih bagusnya gimana? Mau presentasi dulu silahkan Bu, dimulai saja Bu. Ya, presentasikan dulu aja ibadah dan muamalah ya. Ya, silakan. Dipresentasikan. Tahu caranya kan? Ada di Ibu itu ada tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas Ibu klik. Mana yang tanda panah ke atasnya, yang mana yang? Di bawah. Ibu pakai laptop apa pakai handphone? Pakai handphone, Pak. Pakai handphone. Kalau pakai handphone agak ribet sih. Ya, silakan aja, nggak apa-apa. Mau presentasi aja nggak apa-apa, silakan. Yang mana ya? Ibadah dan muamalah. Ulama yang secara khusus mengkaji hukum Islam mengklarifikasi subjek kajian mereka kepada 2 bidang utama, ibadah dan muamalah. Pembagian ini sangat urgen karena sebagaimana yang akan dibahas kemudian. Ibadah dan ibadah. Terminologi ibadah yang dilawankan dengan tren muamalah di sini hendaknya tidak dicampur adukan dengan konsep ibadah dalam maknanya yang luas. Pengertian ibadah yang disebut terakhir biasanya dipakai dalam kajian-kajian dasar Islam dan lebih khusus lagi
kajian akidah ibadah dalam pengertian ini. Sedangkan istilah ibadah dalam bahasa ini lebih berkonotasi kepada aspek-aspek ritual ajaran Islam. Ajaran Islam yang secara khusus merupakan bentuk komunikasi antara hamba dan Allah seperti sholat, zikir, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dan makna inilah yang dimaksud jika istilah ini ditemukan dalam kajian-kajian fikih dan hukum Islam. Perbedaan antara ibadah muamalah untuk membantu di dalam memilah suatu perkara apakah ia termasuk bidang ibadah atau bidang muamalah dapat dilihat dari jumlah indikator di bawah ini. Maksud dan tujuan dari ibadah tidak dapat diketahui secara detail dan terperinci. Sulit untuk menjelaskan mengapa sholat subuh 2 rakaat sementara sholat zuhur 4 rakaat. Logika terbatas kita belum mampu mengungkap kenapa dalam mengusap sepatu bagian yang diusap adalah bagian atas bukannya bagian bawah. Yang dapat ditangkap dari maksud dan tujuan ibadah adalah yang umum seperti salat yang bertujuan antara lain untuk menciptakan ketenangan batin yang optimal dan untuk membangun kedekatan hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Itu ibadah. Berbeda dengan muamalah. Pada bidang muamalah, hikmah dari tuntunan syariah secara relatif dapat diketahui sampai pada bagian-bagian yang paling kecil sekalipun. Seorang ekonom dengan terampil dan gamblang mampu menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik riba, baik itu terhadap individu maupun masyarakat. Tidak heran kelompok keahlian ini biasanya bahkan lebih antusias menentang riba daripada sebagian sisi yang menonjol dalam pelaksanaan ibadah adalah hak Allah secara khusus. Andai di dalam melaksanakan sholat, ruku, dan sujud dengan khusyuk mengingat Allah, segalanya untuk Allah. Di sini tendensi kepada selain ganjaran dari Allah tercela bahkan mungkin membawa dosa. Adapun muamalah, sisi yang menonjol padanya yaitu kepentingan pribadi dan atau manusia dalam bisnis dan jual beli. Anda berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya selama aturan-aturan jual beli sebagaimana tertuang dalam fikih muamalah tidak dilanggar. Anda tidak dapat dituntut apapun. Insting Anda untuk memperoleh laba yang besar merupakan sesuatu yang normal. Sekian Pak, udah. Oke, terima kasih ya. Sudah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, nanti teman-teman sekalian ya, presentasinya bisa dikirim di Google Classroom. Kita punya Google Classroom ya. Kita punya Google Classroom. Saya silahkan saja filenya yang saya sarankan berbentuk file presentasi sehingga dapat dilihat ya, bisa dapat dilihat oleh rekan-rekan yang lainnya. Nah, caranya ya di sini itu ada tanda panah ya, ada tanda panah nanti bisa dipresentasikan. Nah, tadi ya Ibu sudah presentasi. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan presentasi dari Ibu tadi, Sabrina ya? Silakan.
Kalau ada yang ditanyakan. Nah, kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, kita coba berdiskusi ya tentang materi ibadah, aspek ibadah dan muamalah. Ya, aspek ibadah dan muamalah. Nah, dulu beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang agama, ya, di mana salah satu ciri dari agama itu adalah bahwa seseorang memiliki ketergantungan terhadap yang maha. Yang maha itu kemudian kita sebut sebagai Tuhan. Nah, menjelma sebutan-sebutan itu ke dalam beragam agama, ya. Dalam bahasa Islam itu disebut dengan Allah, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz Allah yang harus disembah, kemudian harus disembah la syarikalah, kemudian tidak boleh disekutukan dengan suatu bentuk apapun. Nah, kemudian dalam prosesnya maka setiap keyakinan itu memiliki ibadah, ritual, ya, ritual dengan cara-cara tertentu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, dalam ajaran Islam kita memahami ada yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu bisa dimaknai sebagai bentuk ketundukan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibadah itu inti dari kehidupan seorang muslim. Mengapa inti dari kehidupan seorang muslim? Karena seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari ibadah. Maka dalam sholat itu kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala macam aktivitas seorang muslim itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu adalah bentuk penghambaan. Secara terminologi, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kita harus melakukan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah ibadah dalam beragam bentuknya. Nah, kemudian ibadah ini ada yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ya, tentunya teman-teman lebih memahami, ya, di mana meyakini seseorang muslim itu meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan ini diwujudkan dalam sebuah keyakinan yang disebut dengan syahadah. Nah, setiap muslim harus memiliki syahadah. Jadi itu adalah fondasi pokok. Syahadat itu pokok, keyakinan pokok, pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan utusannya. Kemudian syahadah itu merupakan sebuah keimanan wajib. Jadi pembeda antara muslim dengan yang lainnya adalah syahadatnya, pengakuannya pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, kemudian kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang disebut dengan wajib, ya. Maka kemudian dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan sholat, di mana sholat itu dimaknai sebagai doa atau aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim. Segala aktivitas yang diawali dengan niat karena Allah atau takbiratul ihram, kemudian juga diakhiri dengan salam. Nah, sholat ini yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ketika orang melaksanakan sholat itu dalam hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana Rasul sholat. Wajib bagi seorang muslim melaksanakan sholat sehari semalam itu 5 waktu. Tidak boleh ditambah
tidak boleh dikurang wajibnya. Tapi kalau sunnahnya itu silahkan, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat seperti sholat duha yang sunnah, sholat tengah malam, lail, sholat hajat, meminta, dan lain-lain segala macamnya ya. Itu disilahkan, tetapi paling tidak minimal kita dalam sehari semalam ini melaksanakan sholat 5 waktu. 17 rakaat, 17 Fatihah yang harus kita baca, tidak boleh kurang dari itu. Nah, kemudian sholat itu juga mengajarkan kedisiplinan ya. Ibadah mahdhah, sholat itu mengajarkan kedisiplinan. Kenapa? Karena sholat itu yang diutamakan adalah fi awalil waktu, ya, di awal waktu. Ya. Kemudian ibadah-ibadah itu ada puasa. Nah, sholat yang kita kerjakan itu ada takbiratul ihram, ada ruku, ya, ada berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Kalau kita pahami secara mendalam, maka gerakan-gerakan itu adalah sebagai bentuk penghormatan manusia yang dilakukan kepada Tuhannya pada masa lalu. Ya, jadi ajaran Islam itu ajaran akhir zaman yang merangkum segala gerak-gerakan itu, termasuk ketika kita berdiri ya. Berdiri itu kan ada nabi yang sholatnya itu hanya berdiri seperti Nabi Sulaiman misalkan ya. Dan bentuk-bentuk penghormatan itu diterjemahkan ke dalam gerakan-gerakan sholat, dan sholat itu diawali dengan niat karena Allah. Artinya ini menggambarkan bahwa seorang muslim itu harus betul-betul tauhidnya kuat, menyatakan keesaan Allah, mengakui Tuhan. Tetapi sholat diakhiri dengan salam, bermakna kepedulian ya seseorang atau seorang muslim kepada dirinya, keluarganya, lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangganya. Karena setiap sholat itu diakhiri dengan salam. Artinya bisa kita pahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dilaksanakan dalam bentuk beragam ibadah yang wajib adalah sholat dan lainnya. Kemudian juga berbagi dengan yang lain, itu pun termasuk kesalehan sosial setiap manusia. Nah, kemudian ada disebut dengan saum, puasa. Nah, puasa juga yang dilakukan oleh umat Islam itu berbeda dari puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada puasa Maryam ya, puasa di mana seseorang itu tidak boleh berbicara. Nah, kalau ditegaskan ke kita, puasa ini diterapkan ke kita agak sulit kita ya. Kalau puasa kita tidak bisa bicara. Atau puasa-puasa yang lain seperti Nabi Daud ya, puasa sepanjang masa ya, sehari puasa sehari tidak. Maka dalam Islam ini diajarkan kita untuk puasanya sesuai dengan kemampuan kita ya, menahan haus, lapar, boleh makan minum, tidak boleh makan minum, tapi boleh berbicara dan lain segala macamnya. Nah, ini maka bentuk-bentuk puasa yang dilakukan oleh umat Islam pun merupakan bagian dari sejarah-sejarah ajaran tauhid pada syariat masa lalu, tetapi diubah ya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga zakat. Zakat ini sifatnya adalah wajib yang mampu ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan juga ada haji, syahadat, puasa, haji, dan lain. Dan rukun Islam itu ya mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu harus dilakukan dalam bentuk ibadah atau kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana haji ke tanah suci Mekah, tidak boleh ke tanah-tanah yang lain. Maka kemudian ibadah haji ini juga memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi hingga ketika melaksanakan kegiatan ibadah haji ini juga ditentukan waktunya ya, tidak boleh sembarangan waktunya. Nah, kemudian itu adalah bentuk-bentuk ibadah
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang harus kita imani, pedomani, yakini sampai saat ini. Nah, kemudian di samping ibadah mahdhah itu ada juga ibadah ghair mahdhah, ya seperti berakhlak baik, menutup aurat, berbusana, bekerja dengan jujur, disiplin, ya, kemudian menjaga lingkungan dan lain segala macamnya, itu juga termasuk ibadah. Ya, artinya mengisi waktu bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Nah, kemudian integrasi ibadah dalam kehidupan akademik, ya. Nah, dalam kehidupan akademik, proses pembelajaran itu pun tidak lepas dari ibadah. Karena ketika kita melaksanakan pembelajaran, ya niat-niat yang harus kita panjatkan, ada harapan-harapan yang harus kita sampaikan, kemudian juga ikhtiar yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga mungkin nanti terwujud sebuah ilmu yang manfaat. Nah, maka menuntut ilmu atau mencari ilmu juga merupakan sebuah ibadah. Kemudian ada juga ibadah dalam kehidupan sosial, juga ibadah, gotong royong, ya, menghormati sesama muslim maupun non muslim, ya, kemudian bergaul dengan akhlak yang baik, menghormati tetangga, berhubungan dengan baik dengan siapapun, itu merupakan ibadah. Kemudian juga ibadah juga diwujudkan dalam bentuk-bentuk kehidupan profesional, ya, ketika saudara memiliki atau menjabat sebagai apa, itu juga harus dilakukan dengan integrasi dan kontribusi positif, sehingga memberikan kebaikan, ya, kepada orang. Maka kemudian umat Islam ini adalah umat yang khairu ummah, umat terbaik, di mana mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan untuk menjalankan ibadah dan mengimplementasikan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping ibadah, hubungan manusia kepada Allah dan hubungan manusia sesama manusia, maka ibadah ini tidak boleh menyalahi akidah, ya, menyalahi akidah. Jadi sebenarnya bukan hanya aspek ibadah dan muamalah, tapi adalah akidah, ibadah, dan muamalah. Di mana akidah kita itu adalah sesuatu yang pokok, yang inti, meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, yang kemudian diwujudkan dalam implementasi ibadah dari kehidupan sehari-hari. Nah, kaitan dengan muamalah ini juga sangat dipahami bahwa umat Islam itu adalah umat atau manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Maka muamalah ini kemudian mengatur jenis interaksi dan hubungan sosial, ekonomi, dan lainnya antara individu. Nah, konsep ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Islam karena menentukan bagaimana mereka berintegrasi dengan sama dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi pada dasarnya muamalah adalah mencakup segala jenis interaksi dan hubungan sosial, ekonomi, dan komersial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara setiap individu dengan orang muslim, dan lain segala macamnya dalam interaksi yang baik ya sesama manusia. Nah, kemudian aspek muamalah ini mengandung prinsip-prinsip, pertama keadilan, yaitu prinsip dalam muamalah yaitu adil. Adil itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat, kemudian melarang berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Allah memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Maka kemudian keadilan merupakan sebuah prinsip yang harus ditegakkan dalam bermuamalah. Nah, kemudian ada prinsip kedua adalah jujur, asyidku, jujur. Kejujuran ini juga prinsip muamalah, yaitu sebagaimana dalam hadis itu
Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Kemudian di samping keadilan, kejujuran juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab mencakup menjaga amanah dan kepercayaan diberikan oleh orang lain. Allah SWT berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira." Yaitu sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya, ya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, itu prinsip muamalah yang ketiga, ya, tanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip transparansi. Transparansi interaksi adalah suatu keharusan. Ada sabda Nabi mengatakan, dua orang yang berjual beli mempunyai hak ikhtiar, memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka belum terpisah. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahi jual beli mereka. Artinya jual beli harus dilakukan dengan tidak mengandung unsur menipu, unsur menyakiti yang lain, atau unsur yang salah satunya tidak atau merasa terzalimi. Maka kemudian ada prinsip muamalah, itu prinsip transparansi. Kemudian juga ada larangan riba, ya, yaitu larangan untuk lebih kelebihan dalam meminjam. Riba dianggap merusak keadilan dalam ekonomi dan menyebabkan eksploitasi terhadap yang lemah. Nah, kemudian praktik-praktik muamalah itu banyak sekali, ya. Ada praktik jual beli, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ada food court, ya. Ada kemudian kemudian ada macam-macamnya. Setiap kali melakukan kegiatan-kegiatan muamalah itu, kemudian juga ada etikanya, ya, seperti menghindari gharar. Gharar adalah tindakan menipu atau ketidakpastian dalam transaksi. Jadi kita dilarang untuk melakukan transaksi yang belum jelas bentuknya, modelnya, dan lainnya. Kedua, menghindari penipuan. Jadi menghindari penipuan itu merupakan bagian dari etika muamalah. Dan dari kita jangan sampai ada keinginan untuk menipu atau menutup-nutupi. Maka sini fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Kemudian yang ketiga itu ada memenuhi janji. Jadi ada kontrak, kalau ada kontrak, MOU dan segala macam, itu juga etikanya harus ditepati. Kemudian etika-etika muamalah yang disampaikan itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, itulah kaitan dengan aspek ibadah dan muamalah yang memang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan, terutama tadi dengan Ibu yang tadi presentasi. Saya hanya menambahkan, ya. Silakan kalau ada hal yang disampaikan. Ada namanya Sylvia ini? Sylvia ada? Susi Liwati ada? Ada, Pak. Ada. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak ke tadi yang presentasi, Bu Susi? Ada cukup, Pak. Sudah cukup. Yang lain mungkin ada dari Pak ini Mizan Al-Abror. Ada yang disampaikan? Silakan Pak kalau disampaikan. Enggak ada, Pak. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita. Ya mungkin nanti kalau ada rekamannya tidak ada gangguan, saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, ya.
Ini terkait dengan teknis perkuliahan. Ini mohon maaf kalau di sini agak berisik ya. Teknis perkuliahan ini di kelas kita ya. Nah, di kelas kita ini hari ini ada kehadiran nih. Nanti diklik ya. Kehadirannya diklik, diisi. Nah, kalau kemarin-kemarin misalkan ada kehadirannya, ini baru 12 yang menyerahkan, 10-nya belum. Saya berharap setiap kali perkuliahan, teman-teman itu mengisi kehadiran. Karena kita bukan tidak ada presensinya, tetapi presensinya atau kehadirannya melalui akun kelas ini. Jadi harus diisi. Nanti saya akan menilai saudara kehadirannya dari sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sama-sama kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit duluan ya.